Pembelian aset kripto dan NFT merupakan pembelian dengan resiko tinggi. Pastikan kalian sudah mempelajari lebih dalam sebelum kalian membeli atau berinvestasi. Enjoy the video. Halo semuanya, selamat datang di Daunet Films. Beberapa waktu lalu kita pernah membahas tentang NFT, tentang cryptocurrencies, dan lain-lain. Kali ini kita akan ngomongin tentang dunia kripto, tapi kita juga akan belajar gimana mekanisme yang ada di dalamnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pluto Project. Stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. First let me demonstrate, yeah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pluto Project. Tapi sebelumnya, kita coba ngomongin ilustrasinya dulu yuk. Jadi misalnya, gua membuat sebuah aset. Dan aset ini pengen gua jaga harganya. Tentu aja, ini akan jadi hal yang sulit banget. Contohnya, misalnya harganya adalah patokannya harga rupiah. Tentu aja, harus ada backup dari belakang dong. Dan ya berarti patokannya adalah rupiah. Tapi kalau gimana misalnya gua nggak ada patokan harga apapun, tapi pengen menjaga nilainya supaya stabil. Nah, konsep inovasi dari Pluto Project yang bisa kita pelajari ini sendiri adalah saat harga market lagi turun, dia akan menjaga karena dia punya cadangan. Cadangannya dalam bentuk aset-aset lain yang jauh lebih stabil. Jadi dalam contoh ini adalah kalau gua sebagai manusia, gua tuh punya cadangan berupa emas yang bakalan menjaga nilainya. Lalu kalau misalnya tinggi, ya udah dong maruk gitu kan, nilainya tinggi kok. Oh enggak juga. Untuk menjaga supaya dia nggak turun itu ada. Tapi supaya nilainya nggak naik terlalu fluktuatif itu juga ada. Jadi dia menciptakan inflasi buatan. Nah tapi nggak masalah karena inflasi buatannya itu disesuaikan dengan harga naiknya. Ketika harganya naik, jumlah yang beredar dari aset tersebut itu ikut naik juga. Sehingga harganya itu tetap stabil aja. Nah, ini adalah konsep yang dimiliki oleh Pluto Project yang disebut Back Price and Treasury. Ini keren banget ya, karena kalau misalnya konsep dari sebuah aset itu kayak gini, maka harganya nggak akan cenderung untuk jatuh ke bawah atau terlalu naik ke atas dan akhirnya jadi bubble. Nah, itu adalah konsep yang bisa kita terapkan dalam hal yang bisa kita buat. Contohnya kita mau bikin koin sendiri, atau misalnya kita mau bikin NFT sendiri, atau karya-karya yang lain. Kita harus jaga supaya nilainya nggak terlalu tinggi melambung atau nggak terlalu jatuh. So, keren banget inspirasi dari Pluto Project ini. Nah, sekarang gue akan membahas lebih dalam mengenai Pluto Project-nya. Yuk, langsung kita bahas. Singkatnya, Pluto adalah jenis cryptocurrency dengan protokol yang memprioritaskan pertumbuhan nilai yang stabil dan mengurangi resiko dari bearish market. Ketika semua koin harganya jatuh, harga Pluto ini akan nolak penurunan. Sebaliknya, ketika harga Pluto tumbuh melebihi batas, protokolnya bakalan mencetak token baru yang mencegah lonjakan harga. Dan ini membatasi resiko penurunan. Nah, jadi memang Pluto ini dirancang sedemikian rupa sehingga nggak bisa naik atau turun terlalu keras. Tetapi tetap berada di harga yang dapat diprediksi. Pluto ini dijamin dengan dana perbendaharaan. Ini dimana bahwa setiap token ini didukung dengan token aktual yang disimpan di sana. Makanya ada istilah yang namanya staking, di mana kita naruh duitnya di sana. Nah, backupnya ini juga pakai sebagian token yang lebih resikonya rendah, kayak stablecoinnya USD, USDN, USDT, dan lain-lain. Atau kalian bisa langsung aja ke websitenya Pluto ini. Di sini banyak banget opsinya, bahkan untuk pembeliannya di sini kalian bisa beli lewat dua metode, yaitu lewat issue token atau lewat marketplace langsung. Di sini kalian juga bisa membaca detail-detail tentang staking, tentang data-data Pluto, atau back treasury yang udah gua sebutin tadi. Nah, itu adalah pembahasan mengenai Pluto Project dan juga detailnya. Jadi nggak cuman kita tahu doang, tapi kita juga bisa belajar. Ternyata inovasi-inovasi ini bisa menciptakan pengamanan baru terhadap aset-aset yang kita miliki. Kalau misalnya ini kita terapkan terhadap saham di perusahaan kita atau aset-aset yang kita punya, pastinya bisa menjaga aset-aset atau saham tersebut dengan nilai yang stabil. Nah, dengan begitu sebenarnya Pluto ini sebenarnya bisa menjadi bakal investasi yang capable. Tapi kita lihat juga marketnya ya, karena kalau misalnya kita lihat dari market yang naik dia bisa stabil, dan market yang turun dia pun punya backup. Moral value sebagai manusia kita juga harus punya backup ya, jadi di saat-saat yang tidak diinginkan kita tetap aman.
Buat kalian yang mau mempelajari topik lain mengenai cryptocurrencies dan NFT, gue juga ada video-video sebelumnya. Silahkan kalian cek video-video ini. Ingat sekali lagi, pembelian cryptocurrencies dan NFT merupakan pembelian dengan resiko tinggi. Pastikan kalian sudah mempelajari sebelum kalian berinvestasi atau membeli aset-aset tersebut. Oke, itu aja dari gue tentang Pluto Project ini. Thank you Wave yang udah mensponsori video ini. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Thank you for watching and always out of the box.